Assalamualaikum. Hai, saya Syahrina Fauza Perangin Angin. Saya akan memaparkan tugas 1.4a, 6, demonstrasi kontekstual, modul 1.4 tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini adalah diagram segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi ialah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, di bagian ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, perasaan anak distabilkan dengan menyatakan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di tahap ini dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini, murid diberi pertanyaan yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik sehingga dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Praktik penerapan segitiga restitusi. Skenario pertama. Cindy, siswi kelas 1 SD 050596 Kutaparit. Saat pelaksanaan ulangan harian, Cindy berusaha untuk melihat jawaban teman sebelahnya, mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Cindy tahu nggak kenapa ibu panggil Cindy kemari? Tidak. Tadi ibu lihat pada saat ulangan, Cindy melihat jawaban teman sebelahnya yaitu Viola. Nah, itu sama dengan mencontek. Benar apa tidak? Iya. Nah, Cindy tahu kan kalau mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya kan? Tapi di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau membantu Cindy untuk menemukan solusi agar Cindy tidak mencontek lagi. Punya alasan kenapa Cindy? Coba Cindy cerita sama ibu kenapa Cindy mencontek. Oh, jadi Cindy nonton TV sampai larut malam tetap tidur ya? Karena jadinya Cindy tidak sempat belajar. Cindy masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat pada saat kita masuk sekolah pertama kali? Masih, Bu. Apa itu? Jujur dalam bertindak. Cindy yakin nggak kalau perbuatan jujur itu perlu dan penting untuk diri kita? Yakin, Bu. Nah, Cindy tahu kan kalau jujur itu adalah perbuatan yang baik? Iya, Bu. Kalau Cindy sudah yakin, kira-kira apa yang akan Cindy lakukan supaya Cindy tidak mencontek lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh, mengucapkan sebetulnya berdoa kepada Allah. Nah, kira-kira kapan Cindy mau melakukan hal tersebut? Mulai hari ini? Yakin? Oke.
kalau begitu berarti Cindy sudah tahu ya apa kesalahan Cindy dan kita sudah tahu solusinya ya. Nah, Ibu harap Cindy dapat melakukannya dan Ibu yakin pasti Cindy akan menjadi anak yang baik, anak yang solehah dan jujur dalam bertindak. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Cindy boleh balik lagi ke kelasnya. Terima kasih ya Cindy. Skenario kedua. Sakti, siswa kelas 1 SD 050596 Kuta Parit, pada hari Sabtu, ia menggunakan atribut yang salah, yaitu memakai kaos kaki berwarna putih, di mana seharusnya pada hari Jumat Sabtu memakai seragam pramuka. Siswa menggunakan kaos kaki berwarna hitam. Siang Sakti. Selamat siang, Bu. Nah, Sakti tahu nggak kenapa Ibu panggil Sakti kemari? Enggak, Bu. Nah, Ibu lihat Sakti hari ini memakai kaos kaki yang berwarna putih. Padahal hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu seharusnya kaos kakinya berwarna hitam. Nah, jadi seharusnya kan memakai kaos kaki berwarna hitam. Dan Sakti tahu kalau memakai kaos kaki berwarna putih di hari Sabtu adalah sebuah kesalahan, ya kan? Nah, jadi setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Seperti Ibu pasti pernah berbuat salah. Dan seperti minggu lalu temannya berbuat kesalahan tidak memakai dasi dan topi. Nah, begitu juga dengan Sakti. Sakti sehari ini membuat kesalahan yaitu memakai kaos kaki berwarna putih. Tapi Ibu di sini bukan mau mencari kesalahan, tapi Ibu mau mencari solusinya untuk Sakti agar Sakti tidak lagi memakai kaos kaki berwarna putih, tidak lagi memakai seragam yang salah. Nah, tapi Ibu yakin Sakti pasti punya alasan kenapa Sakti memakai kaos kaki berwarna putih. Coba Sakti ceritakan kenapa. Hari saya buru-buru, Bu. Saya nggak tahu kaki warna hitam saya, Bu. Oh, kenapa Sakti buru-buru berangkat ke sekolah? Karena bangunnya kesiangan. Oh, karena bangunnya kesiangan ya. Nah, Sakti masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat pada saat awal kita masuk sekolah? Iya, Bu. Apa itu? Sistem waktu. Ya, disiplin waktu. Lalu, Seragam memakai seragam yang lengkap dan sesuai. oke, jadi disiplin waktu dan memakai seragam yang lengkap dan sesuai. Oke, berarti Sakti sudah tahu ya, sudah ingat keyakinan kelasnya ya. Nah, kira-kira menurut Sakti, perbuatan Sakti hari ini itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Jadi, menurut Sakti, disiplin waktu dan memakai seragam yang lengkap dan sesuai itu penting tidak untuk diri kita? Penting. Nah, berarti Sakti sudah yakin bahwa Sakti itu melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa yang akan Sakti lakukan agar Sakti tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Jadi dari awal dan pakai seragam yang lengkap sesuai dengan harinya. Oke, jadi Sakti sudah tahu ya solusinya. Nah, jadi sekarang kira-kira kapan Sakti akan memulai untuk melakukannya? Kapan Sakti? Mulai Senin, Bu. Oke, berarti Sakti yakin ya mulai Senin ya Sakti berseragam yang lengkap dan sesuai dan tidak terburu-buru lagi dalam berangkat ke sekolah
Nah, Ibu percaya Sakti itu dapat memanage waktu dan menjadi anak yang disiplin. Nah, jadi anak yang soleh, ya kan? Oke, kalau begitu, karena Sakti sudah tahu kesalahan Sakti dan sudah tahu solusinya, Ibu harap Sakti melakukannya mulai hari Senin ya, sampai seterusnya ya. Kalau begitu Sakti boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Sakti. Tanggapan siswa dalam praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu, saya Cindy. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum karena saya mencontek, tetapi saya diajak untuk mencari solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, ya Sakti. Saya senang karena saya tidak dihukum ketika berbuat kesalahan. Saya diajak untuk mencari solusi. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum.